Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh, jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kalimat yang mengandung puji-pujian kepada Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi oleh kita umat Islam begitu kita muliakan, sangat kita junjung tinggi, sebab di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mencontohkan terdapat beberapa kali Allah menyebut-nyebut kebesaran Muhammad dalam kitab sucinya. Hal ini merupakan satu makna kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada pada malam 6 Ramadan. Forum Komunikasi Mubalik dan Pengurus Masjid Kota Makassar di malam ke-6 Ramadan ini mengangkat tema seragam, yakni terkait dengan kesabaran. Ini memang merupakan satu judul yang menarik oleh karena hampir semua manusia selalu mengucapkan kata sabar, tetapi definisi sabar ini berat. Kalau ditanya orang satu-satu apa itu sabar, maka tentu macam-macam jawabannya orang. Ya, kalau ibu-ibu di belakang saya tanya, biasa kita nonton sinetron Budi? Biasa. Kalau sinetron Indonesia itu biasanya orang sabar itu toloknya itu kadang-kadang diperankan dengan peran bahwa yang bersangkutan selalu teraniaya, hanya bisa menangis, sedih, pokoknya jelek awalnya, terakhir baru bagus. Nah pertanyaannya kemudian, begitu sabar yang sebetulnya? Nah jauh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengacu pada Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, sebetulnya sabar itu justru orang kuat, orang yang kuat, orang teguh, ya bukan orang lemah. Tak sebentar keluar cengkir matanya. Nah yang begini kadang-kadang sombong dibilang sabar aja saya. Kenapa mereka menangis kalau sabar kok? Ya, kalau sabar ya tidak usah nangis. Nah jadi orang sabar dalam Islam itu sebetulnya adalah orang yang kuat, teguh pendirian, itu baru sabar. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 249 itu menjelaskan mereka yang meyakini kata Allah bahwa mereka itu akan menemui Allah berkata,
betapa banyak kelompok kecil namun bisa mengalahkan yang besar. Lalu ditutup Allah dengan mengatakan Allah bersama dengan orang yang sabar. Artinya apa? Tidak peduli ini ayat tentang peperangan sebetulnya, tapi intinya bercerita tentang orang sabar. Ayat perang tapi terkait dengan kesabaran. Banyak kelompok yang kecil kata Allah, tapi kemudian mampu memenangkan kelompok yang besar, mampu menang dari kelompok yang besar. Artinya bahwa orang sabar itu orang yang tidak kenal lelah, orang yang tidak kenal takut, dan orang yang tidak kenal air mata. Yang ada dalam dirinya adalah semangat. Itu baru sabar. Ya, kalau di sinetron itu bukan sabar. Ya, bukan sabar namanya. Nah, walaupun di akhirnya kadang-kadang kelihatan indah, tapi bukan itu yang dimaksud kalau kita bicara agama. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jauh lebih keras menyampaikan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, dan seterusnya panjang. Allah mengatakan bahwa betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikut-pengikutnya. Mereka kata Allah tidak mengenal lemah, ya, tidak mengenal lelah dan seterusnya. Nah, sehingga lagi-lagi ayat ini menunjukkan bahwa ternyata orang sabar dalam agama itu adalah orang yang tidak kenal rasa capek, rasa lelah. Sebesar apapun ujian yang ia lalui, dia tidak kenal lelah. Ya, semangatnya tetap ada. Oleh karena itu jemaah sekalian, justru dalam Islam itu orang sabar itu orang yang punya gairah, semangat untuk berkarya, semangat untuk berbuat baik. Itu baru sabar. Nah, ini kalau kita bahas terkait dengan apa itu sabar. Nah, kemudian macam-macam sabar. Nah, yang sabar juga banyak macam-macamnya, bagus sekalian. Di antaranya ada orang sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sabar juga namanya itu. Ya, karena kenyataannya tidak banyak orang yang bisa bersabar ketika itu terkait dengan perintah. Dan semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mahdham itu selalu diakhiri dengan kata-kata innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang sabar. Apakah itu puasa, apakah itu sholat, semuanya, seluruh ibadah mahdham itu selalu beriringan dengan sabar. Ya, dan memang tidak ada orang yang bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak sabar. Salat subuh misalnya, tidak bakalan ada orang yang bisa melaksanakan salat subuh kalau dia tidak sabar meninggalkan tempat tidurnya. Saking enaknya kita tidur, sementara enaknya kita tidur di atas kasur yang empuk dalam kamar yang sejuk, tiba-tiba suara azan berkumandang. Kalau bukan kesabaran meninggalkan itu semua, tidak ada orang yang sholat subuh. Zuhur, dari pagi kita bekerja sampai siang, sekalinya istirahat, suara azan berkumandang, belum pakai makan, belum pakai baring-baring, azan orang. Kalaulah bukan karena sabar meninggalkan waktu istirahat itu, maka tidak ada orang yang bisa melaksanakan sholat zuhur. Asar pun demikian, maghrib apalagi, isya juga seperti itu. Kalau bukan kesabaran, maka yakin tidak ada orang yang bisa melaksanakannya. Itu sabar yang pertama. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga butuh kesabaran.
Ya karena kalau tidak sabar, nah kelihatannya itu semua yang haram-haram itu kelihatannya nikmat. Hampir semua yang haram-haram itu kelihatannya enak dilakukan, nyaman. Tetapi kalau bukan karena kesabaran, sehingga kalau bukan karena kesabaran meninggalkan itu, menjauhi itu, maka orang pasti bermaksiat semuanya. Ya, maka ini butuh kesabaran. Dan ini harus dibarengi dengan semangat. Ya, kalau tidak bersemangat, ya susah. Nah, jamaah tabi'in rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita singkat-singkat. Lalu kemudian ada juga sabar dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat. Sabar dalam menerima ketetapan Allah. Kadang-kadang kan ada orang nuntut sama Allah, dia bilang, ya Allah, sisaku mami ini begini, kenapa ini aku dapat? Ya. Dan ternyata jemaah sekalian, karena persoalan inilah sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu menghukum dirinya dengan bertaubat minimal 100 kali dalam satu hari satu malam. Nabi hukum dirinya dengan bertaubat. Ya. Menurut kita, yang Nabi lakukan bukan dosa, tapi menurut Nabi itu pelanggaran. Maka Nabi bertaubat. Apa itu kira-kira? Sering saya sampaikan bahwa satu waktu Nabi itu pernah mencoba menghitung berapa ibadah yang beliau lakukan sejak subuh hingga besok subuhnya lagi. Lalu kemudian Nabi menghitung pula berapa kenikmatan yang beliau peroleh sejak subuh hingga besok subuhnya. Maka Nabi tersentak ketika kemudian memahami apa yang beliau lakukan adalah merupakan sebuah pelanggaran besar, karena beliau sudah berani mencoba-coba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya sabar saja menerima ketetapan itu, tidak usah dihitung-hitung. Nah, kita ini Pak Bu, belum apa-apa kita lakukan, kita sudah perhitungan sama Allah kadang-kadang. Masuk masjid, keluarkan uang receh dari kantong, masukkan di celengan, menuntut surga. Ya kan? Ya oke lah, yang namanya surga itu pasti semua umat manusia menuntut. Tetapi intinya seperti itu, bahwa kita kadang-kadang memberi sedikit, menuntut banyak. Itu manusia. Ya walaupun kadang-kadang ada statement yang mengatakan tidak apa-apa di sedikit, yang penting ikhlas. Ini benar 100% sebetulnya. Ya tapi kan yang lebih berat itu biar banyak, yang penting ikhlas. Tetapi jemaah sekalian, yang sedikit pun yang penting ikhlas ini, kalau bisa konsisten, itu luar biasa juga pahalanya sebetulnya. Ya kenapa demikian? Karena dia mendapatkan pahala konsistensi itu tadi. Jadi Bapak Ibu, ini sepanjang Ramadan mari kita biasakan, bukan cuma tarawih, tapi yang tidak kalah pentingnya kita sedekah itu pada waktu subuh sebetulnya. Jangan jika celing bersubuh sini. Jangan juga. Jangan. Ya jadi jangan cuma taruh kita bawa uang untuk isi kecelengan. Subuh pun bawa, justru ini subuh ini berkah subuh luar biasa. Ya jangan mama kayak bilang kalau begitu Pak, saya tidak mau kasih masuk uang di celeng kalau taruh ini subuh tompi. Ya bukan gitu maksudnya. Tapi subuh ini mari kita latihan untuk bersedekah subuh. Ya saya di masjid saya jemaah itu kita dorong untuk membiasakan sedekah subuh, tidak perlu banyak. Awalnya kami laksanakan kegiatan itu, kita cuma dorong jamaah. Saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu semua punya uang receh di rumahnya yang sudah tidak terpakai. Jamaah di sini juga pasti begitu kan? Uang receh sekarang ini Pak, kadang-kadang dilempar-lempar, tidak dipakai lagi. Ya.
Nah, saya menganjurkan bahwa yang selama ini uang gereja itu sudah terbuang-buang, pungut kembali, kumpulkan setiap kita datang ke masjid salat subuh, masukkan di celengan. Itu sedekah subuh, luar biasa pahalanya, berkahnya juga luar biasa, manfaatnya juga besar. Ya. Dan ini ya kami sudah laksanakan itu luar biasa, sudah 1 tahun ini. Ya, dengan berkah sedekah subuh itu, ya kita di sana itu tiap Jumat ada pasar gratis, tiap Jumat subuh. Ya namanya pasar bahagia. Nah, jadi kita sebut pasar bahagia karena selesai sholat subuh berjamaah, ya jamaah tentu dapat pahala jamaah. Selesai sholat berjamaah dapat lagi ceramah agama, ceramah rohani. Pertengahan ceramah dibagikan kupon. Keluar dari masjid, penjual sayur sudah menunggu di luar. Kupon itu ditukar ke penjual sayur, jamaah bawa pulang sayur ke rumahnya. Jadi ibu-ibu kalau tinggal dengar pengajian subuh tidak perlu khawatir, baik tidak ada cuma masa ini belum pergi beli sayur, karena keluar masjid sudah ada sayur menunggu. Bahagianya karena gratis. Ya gratisnya ya diambil dari sedekah subuh itu. Yang tadinya cuma uang receh-receh apa segala macam, ini ternyata cukup mensubsidi seluruh jamaah. Ya, kami punya saldo sedekah subuh itu tiap subuhnya itu sudah lebih besar ketimbang celengan Jumat. Nah, ini luar biasa. Dan kalau di sini dilaksanakan, saya yakin lebih ramai Pak di sini. Karena rumah ini tadi saya bicara sama salah seorang pengurus, ya di sini rumah ini luar biasa padatnya. Ya, depan, belakang, samping, kiri, kanan penuh rumah. Ya, kalau saya di sana ya cuma sebelah timur dan utara banyak rumah. Selatannya kebun, baratnya auri, lapangan. Ya, tapi bisa. Saya yakin kalau di sini laksanakan pasti lebih bisa. Tapi sekali lagi ini butuh kesabaran. Baik jamaah maupun pengurus. Pengurus butuh bersabar karena pertama program dilaksanakan pasti banyak cerita. Kenapa segitu pengurus bikin begitu? Masjid belum jadi anunya, belum jadi apanya, bikin gratisan. Ya ternyata dia juga nggak nikmatin situ. Lama-lama hilang itu cerita itu ya. Jamaah juga butuh bersabar, sabar dalam menjalankan kebaikan. Karena ini kan kebaikan. Ya. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sabar ini banyak macam-macamnya, dan ternyata umat ini bisa bangkit perekonomiannya melalui dengan masjid. Dan itu sekali lagi butuh kesabaran untuk mengelola itu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekira poin-poin terkait dengan pentingnya sabar dalam kehidupan kita ini. Mulai tadi dengan pengertian sabar itu apa, kemudian jenis-jenis sabar itu seperti apa. Kalau ini mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka yakinlah ibadah yang kita lakukan atau perbuatan-perbuatan positif yang kita lakukan itu enteng. Tidak ada yang berat. Semuanya akan terasa mudah. Nah, ini saya kira banyak sebetulnya ayat dan hadis terkait dengan sabar ini, tapi paling tidak 2 ayat tadi yang saya sampaikan ini bisa mewakili untuk menanamkan kepedulian dan juga semangat untuk menjalankan hal-hal positif dalam kehidupan kita. Semua yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentu datangnya dari diri sebagai manusia biasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an wa alaihi tiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.